Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Femi Pratiwi dengan NIM 1916010132, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Perguruan Tinggi UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya mengambil mata kuliah Ekonomi Trika dengan dosen pengampu Ibu Anggi Putri Kurniadi, SEME. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Trika. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai pengolahan data, uji bersama simultan dengan menggunakan aplikasi eViews. Judul yang akan diolah pada bersama simultan kali ini yaitu mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Dapat dilihat di sini kerangka konseptualnya, yang mana terdiri dari variabel eksogen yaitu harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor dan suku bunga. Sedangkan neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar termasuk kepada variabel endogen. Selanjutnya mengenai uji identifikasi persamaan simultan, yaitu dimulai dari neraca transaksi berjalan sampai kepada nilai tukar, dan bentuk persamaan simultannya dapat dilihat di bawah ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengolahan data.
pada persamaan Y1 didapat angka konstantanya yaitu 8,31 yang artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,31 pada saat Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 sama dengan 0. Sedangkan pada variabel Y2 yaitu angka probability-nya adalah 0,09 artinya lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Sedangkan pada variabel Y3 angka probability-nya adalah 0,009 yang artinya kecil dari 0,05 yang mana di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya pada variabel X1 didapat angka probability-nya adalah 0,0503 artinya besar dari 0,05 yang mana tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya pada variabel X2 angka probability-nya adalah 0,22 artinya besar daripada 0,05 yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Pada variabel X4 didapat angka probability-nya adalah 0,06 yang mana artinya besar dari 0,05 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya pada variabel X6 angka probability-nya yaitu didapat 0,37 artinya besar dari 0,05 yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1. Selanjutnya interpretasi dari R-squared yaitu sebesar 0,65771 artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 terhadap Y1 sebesar 65,227%, sedangkan sisanya ditentukan faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya hasil uji simultan uji F yang mana terlihat signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% dan nilai A 5% atau 0,05 sehingga 0 Selanjutnya hasil uji simultan atau uji F itu didapat nilai 0,00538 yang artinya terlihat signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,0005 itu kecil dari 0,05 yang berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu Y1 selama periode 1990 sampai pada 2020. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi uji asumsi klasik pada persamaan 1 yaitu uji normalitas Y1. Dapat dilihat di sini bahwa uji normalitasnya yaitu nilai probability-nya 0,42 berarti besar dari 0,05 maka model yang digunakan artinya terdistribusi normal. Selanjutnya pada uji autokorelasi persamaan 1.
Pada uji autokorelasi didapat nilai of R² sebesar 0,0166, artinya kecil dari 0,05. Berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya pada uji heteroskedastisitas. Yaitu didapat nilai of R²-nya yaitu sebesar 0,7241, artinya besar dari 0,5. Berarti model persamaan regresinya itu mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya pada persamaan Y2 didapat nilai konstantanya sebesar min 69,58, artinya pertumbuhan ekonomi Y2 adalah min 69,58 pada saat Y1, Y3, X4, X5, X6, X7 adalah sama dengan 0. Dan pada variabel Y1 dapat dilihat nilai probability-nya yaitu 0,01, artinya lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya pada variabel Y3 didapat nilai probability-nya adalah 0,22, artinya besar dari 0,05, yang mana tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya pada variabel X3 dapat nilai probabilitasnya yaitu 0,02, artinya besar dari 0,05, yang mana berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y2. Selanjutnya pada pada variabel X4 yang mana nilai probabilitasnya yaitu 0,50, yang mana artinya lebih besar daripada 0,05. Berarti di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya pada variabel X6 didapat nilai probabilitasnya 0,50, itu berarti besar daripada 0,05, artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya pada variabel X7 nilai probabilitasnya yaitu 0,32, yang mana artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya nilai R² yaitu didapat min 1,52497, maka nilainya dianggap sama dengan 0. Artinya tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y2, X3, X4, X5, X6, dan X7 terhadap Y2. Karena variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel endogen. Selanjutnya pada hasil uji simultan atau uji F, yaitu didapat sebesar 0,707134 dengan tingkat kepercayaan 9,95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, yang terdiri dari Y1, Y2, X3, X4, X5, X6, dan X7, yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu Y1 selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya masuk ke interpretasi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas.
Di sini dapat dilihat pada uji normalitas pada persamaan Y2, nilai probabilitasnya adalah 0,42, artinya besar dari 0,05, maka model yang digunakan mengandung terdistribusi normal. Selanjutnya interpretasi pada uji autokorelasi pada persamaan Y2 itu didapat nilai R-squared-nya sebesar 0,07, artinya besar dari 0,05, yang berarti model persamaan interregresinya tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya uji pada heteros. Yaitu didapat nilai R-squared-nya sebesar 0,27, yang mana artinya besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya pada persamaan 3 didapat nilai konstantanya sebesar 17,73, artinya Y3 adalah sebesar 17,73 pada saat Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 sama dengan 0. Dan pada variabel Y1 nilai probabilitasnya adalah 0,04, artinya besar dari pada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Pada variabel Y2 didapat nilai probabilitasnya sebesar 0,05, artinya besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Selanjutnya pada variabel X4 yaitu didapat nilai probabilitasnya 0,17, artinya besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Selanjutnya pada variabel X5 didapat nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0015, artinya kecil daripada 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap Y3. Pada variabel X6 nilai probabilitasnya terdapat 0,89, artinya besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Pada variabel X8 didapat nilai probabilitasnya sebesar 0,01 sehingga besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Pada variabel X9 didapat angka probabilitasnya sebesar 0,41 yang mana artinya besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3. Selanjutnya pada uji R-squared yaitu sebesar 0,795740, artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 sebesar 79,5740% ditentukan oleh dan selanjutnya dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Selanjutnya haji simultan atau uji F
yaitu angka probabilitasnya adalah 0,0005 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A 5% sama dengan atau 0,0505, artinya 0,00005 kecil daripada 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu Y3 selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya masuk ke interpretasi uji asumsi klasik pada persamaan 3, yaitu pertama uji normalitas pada persamaan 3. Di sini dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,6031110 yang berarti besar dari 0,05, sehingga model yang digunakan dalam data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya pada uji autokorelasi pada persamaan Y3, yaitu didapat pada nilai of R squared-nya sebesar 0,0068 yang artinya kecil daripada 0,05, yang mana berarti model persamaannya mengandung autokorelasi. Selanjutnya pada heteroskedastisitas pada persamaan 3, didapat pada nilai of R squared-nya sebesar 0,080 yang artinya besar daripada 0,05, sehingga datanya tidak mengandung, model yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.